banyak argumentasi yang dibawa oleh para pendukung pluralisme ini, ya. Tapi nampaknya mereka hanya mencomot-comot ayat kemudian menafsirkannya sesuai dengan keinginan mereka. Ada satu hadis yang saya rasa tidak berani mereka sebut, karena mereka hanya mengandalkan ayat Al-Quran. Hadisnya ini artinya begini: demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku seorang dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, lalu dia mati dan tidak mengimani risalah yang aku bawa, yaitu Islam, kecuali masuk penghuni neraka. Ini hadis ini sahih. Jadi siapapun yang tidak mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah, finnar. Tidak perlu takut kita mengatakan itu. Orang-orang yang tidak berislam adalah kafir, mengkafiri Islam. Apakah kata-kata ini kasar atau tidak? Itu terserah bagaimana memahami, tetapi Al-Quran yang mengatakan itu, hadis yang mengatakan itu. Jadi argumentasi ayat-ayat di atas tadi itu, pertama tidak merujuk kepada asbabun nuzul, yang kedua bertentangan dengan hadis ini. Ada lagi dalam Al-Baqarah 208, ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah, dulu fisilmi kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini jelas sekali, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apakah kita perlu membaca kitab Bible? Nampaknya itu tidak perlu, karena apa yang dulu di dalam Injil itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ini yang perlu kita pahami nih, anak-anak muda ini. Menemukan sebuah ayat dalam Bible, kemudian wah luar biasa ini ayat ini. Anda baca Quran dulu. Al-Quran lebih dari apa yang Anda baca situ. Dan Nabi pada waktu melihat sahabat membaca kitab Taurat atau Injil pada waktu itu, Nabi tidak berkenan. Ya, jangan lakukan itu. Anda membaca Quran aja. Ini artinya bahwa kita sebagai seorang Muslim pahami Quran dengan sebaik-baiknya. Cukup bagi Anda untuk hidup. Itu sudah mencakup apa yang dibicarakan di dalam Taurat dan Injil. Kenapa mesti balik ke Injil lagi? Nah, ini. Kemudian dampak dari keyakinan ini sangat berbahaya lagi, yaitu adanya nikah beda agama. Orang-orang pluralis akan mengatakan bahwa tidak ada masalah orang menikah beda agama itu, karena semua agama sama. Ini bahayanya. Orang kalau seorang muslimah menikah dengan non-muslim, itu jelas dilarang di dalam Al-Quran. Kalau dia dilarang di dalam Al-Quran, berarti selama dia menjalin rumah tangganya itu dia dalam keadaan berzina, tidak sah pernikahannya. Nah, bagi seorang muslim yang ingin menikahi non-muslim, ya, dia mempunyai kewajiban untuk mengislamkan. Apakah kemudian Islam itu menjadi intoleran? Ya tidaklah, itu memang kewajiban dia sebagai seorang muslim. Apakah ketika seorang Nasrani memasukkan seorang muslim menjadi Nasrani dia intoleran? Gak ada yang ngomong begitu. Padahal itu juga sebagai sebuah intoleransi yang sesungguhnya, ya. Ini kasus-kasus di masyarakat yang seperti ini banyak terlewatkan atau tidak dibersihkan, tidak dijelaskan. Karena tadi itu sebagian muslim yang liberal ini mengatakan semua agama sama, kemudian pernikahan beda agama tidak ada masalah. Akhirnya di sini ada kekacauan. Kekacauannya di mana letaknya? Kekacauannya adalah ketika keluarga itu akan menjalin sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah, tidak mungkin dia akan membuat itu. Karena apa? Anak yang lahir dari perkawinan orang yang beda agama ini tidak bisa menjadi
belum tentu bisa menjadi anaknya seorang yang muslim atau muslimah. Nanti salah satu akan dominan. Bagaimana seorang muslim, ini bukan pada non muslim ya, seorang muslim atau muslimah mendidik anaknya bersama dengan orang non muslim agar supaya anak itu menjadi waladun solihun yat'ulahu, sesuatu yang mustahil. Apalagi kalau yang non muslim itu dominan di dalam keluarga. Nah, ini perlu dipertimbangkan bagi mereka yang menikah dengan non muslim. Tanggung jawab Anda, khususnya bagi muslim, untuk mengislamkan istri, dan tanggung jawab Anda adalah menciptakan waladun solihun yat'ulahu, anak yang soleh. Jadi itu problem yang kita hadapi ya. Kemudian pernyataan-pernyataan bahwa semua agama sama nanti biar dijelaskan oleh ustadz yang lain ya. Dan saya rasa banyak sekali dalil yang bisa kita gunakan untuk mengkonter ini. Sering satu dua contoh aja ya saya ingin katakan. Misalnya antara Nasrani dengan Islam itu sama aja kata orang, atau katakanlah misalnya yang mengatakan semua agama itu sama. Saya pernah pergi ke Yerusalem. Di situ saya masuk ke Kanisatul Kiamat, di mana Yesus dalam keyakinan mereka dikubur. Kemudian saya keluar dari Yerusalem, menuju Yerusalem itu bertemulah dengan suatu tempat yang sangat historis juga, yang dijaga oleh orang Palestina, dan mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana Yesus diangkat ke langit. Bagi orang yang berpikiran normal, dua hal ini tidak mungkin dianggap sebagai kebenaran yang sama. Jadi kalau ditanya Yesus itu disalib, dikubur, atau Yesus diangkat ke langit, dua-duanya sama. Mungkin nggak itu? Sesuatu yang sangat tidak mungkin ya. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita harus percaya apa yang dikatakan Al-Quran itu mengenai Nabi Isa. Ini salah satu contoh aja. Nah, di situ satu bukti bahwa dua agama ini saja tidak sama. Gimana Anda mengatakan bahwa semua agama bisa sama? Kalau Anda hanya mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, itu nggak ada masalah, benar. Tetapi ya, apa yang disebut baik di dalam Islam itu belum tentu baik menurut agama yang lain. Kalau di dalam agama Hindu, orang mendekat Tuhan, menyembah Tuhan melalui patung. Bagi Islam, itu adalah sebuah kemusyrikan yang tidak diampuni oleh Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Islam dengan Hindu adalah sama dan semua menuju surga yang sama? Orang Hindu tidak percaya dengan surganya orang Islam. Orang Islam tidak percaya dengan Tuhannya orang Hindu dan surganya sekaligus. Bagaimana mungkin orang Hindu masuk surga yang dia tidak percaya dan dia yakini? Tidak masuk akal. Inilah cara berpikir orang-orang pluralis ini sebenarnya mengada-ngada, dan bagi saya tidak bisa kita terima, apalagi kita sebagai seorang muslim. Dan di tengah-tengah paham pluralisme seperti begini, kita harus berani mengatakan bahwa sebagai muslim, Islam adalah agama yang paling benar. Kalau orang non-muslim mengatakan bahwa Hindu adalah agama yang paling benar, bagi muslim tidak ada masalah. Katakanlah apa yang Anda yakini, tapi jangan Anda menyalahkan keyakinan kami. Orang-orang yang liberal pun tidak bisa Anda menyalahkan muslim yang berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, dan Islam adalah agama yang benar secara absolut. Anda tidak bisa mengatakan itu sebagai sebuah pendirian yang radikal, fundamentalis, teroris, dan lain sebagainya. Ini omongan-omongan orang yang terkena dengan paham relativisme. Itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz Bahtiar. Silakan Ustaz Fahmi, Ustaz Gus Rizal, dan Ustaz siapa hari ini? Zain Najah. Zain Najah, silakan. Dari aspek fikih bisa dikaji, dari aspek tafsir pun Ustaz Fahmi juga bisa. Tolong
ayat. Barangkali kita beri kesempatan ya, 1 atau 2 pertanyaan kepada Pak Hamid barangkali ya, sebelum kepada yang lain. Boleh. Silakan. Baik, kalau ada pemirsa atau sahabat Minhaj yang berbahagia ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Hamid, 1 harus open cam ya, dan jelaskan siapa namanya. Kemudian harus sesuai ya, jangan di luar tema, terkait dengan tema. Baik, kita lihat, walaupun ini maaf nih Pak Hamid jadi belum sempat terseleksi ya. Mudah-mudahan tidak keluar dari tema kita. Saya kira cukup ya 3 penanya saja.